Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah misteri yang tentunya semoga dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita langsung masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Karina bin Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan namaku Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini aku dinikahi oleh seorang pria baik yang bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang kujalani, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hatiku. Bagaimana tidak? Di tengah statusku sebagai seorang janda beranak satu, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahiku dan anakku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hatiku mendeskripsikan tentangnya. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum aku mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain dari Mas Wanto. Sisi yang mengantarkanku menuju pintu gerbang kesesatan. Singkat cerita, selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara, aku dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemputku dan beserta putri sematawayangku Lena di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, ya karena sangat instan. Berawal dari sosmed kami berkenalan dan saling tukar nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliaulah yang meluluh lantakan hatiku. Aku seperti tak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan perkenalan itu dan kami memantapkan diri naik ke pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah pulang sewaktu dia SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku. Ibundaku sudah lama berpulang sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan yang baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan ditinggal bersama mertua, namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya yaitu di daerah Jakarta. Keadaannya cukup asri, namun saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana, hanya beberapa kepala keluarga saja yang mendiami. Sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai invest bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5 hingga 6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya rubuh dan dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh karena 1 kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang menghadap ke kamar mandi. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding. Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu dan dia berkata dulu waktu dibangun salah konsep, katanya. Dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini.
Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah lebih dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan yang lebih konyolnya lagi, Mas Wanto malah menggodaku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku. Kehidupan kami berjalan mesra selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6. Namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitasku sebagaimana ibu rumah tangga lainnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar, tiba-tiba terdengar bunyi benturan benda seperti besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas ku ambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung. Kubuka pintu depan, sontak aku berteriak, "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat atau mungkin dia tidak sendiri, aku langsung berteriak, "Tolong, tolong!" Wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah seolah memastikan tak ada yang mempergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapan di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lu bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh. Tanpa sadar aku menitikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala mendengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. "Nda, Bunda di mana?" "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis karena terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan Lena di lantai tepat di sampingku. Tanganku mulai membuatkan susu. Dan tiba-tiba suara gedoran terdengar sangat kencang seperti orang yang memaksa untuk mendobrak pintu. "Astagfirullah," spontan aku berkata. Aku lupakan kejadian yang baru kualami. Dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. "Siapa di dalam dah?" kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi di dalam sana. Ku genggam sebilah pisau sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka akan kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu sesaat setelah ku letakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting ini. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah, spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup.
Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar pagar rumah, dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujan, Dek?" kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. "Takut, Mas, aku takut," kataku singkat kepadanya. Diambilnya Lena dari pelukanku sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke dalam rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," kata Mas Wanto kepadaku dengan entengnya. Emosiku kian memuncak saat kukatakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean, Dek." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tatkala aku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukannya jawaban yang kuterima, kali ini pertama aku rasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia malah memarahiku, perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu, kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali aku juga mendengar suara genteng yang berbunyi, seperti ada seorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tahayal bulu kuduku naik, wajahku memucat, kala cahaya dari senter ini seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh kenting. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan? Walau aku tak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasanya ada suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali kusampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto. Tapi Mas Wanto tidak menggubris dan malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD. Karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam, kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri dan bila malam tiba dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit yang teramat. "Sakit, sakit, tolong Enanda." Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku. Dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis malah meminta izin kepadaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu kami membawa Lena menjumpai Ustadz Malik. Nama samaran ya. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, setelah sampai di sana, Lena dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya memperbolehkan pria saja yang masuk untuk menemui Lena.
Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik. Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang dari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk memberondong Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti kujelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawa botol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" tanyaku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti setelah sampai di rumah, kamu kemasi keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto kepadaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan oleh Mas Wanto. Ku ambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. "Terima kasih untuk semuanya ya Mas," kataku kepadanya. Tepat di jam 8 pagi kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya kepadaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasan Mas Wanto. Sempat kutanya apa wanita sinteng itu ada hubungannya dengan suamiku. Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk, Dek," jawabnya kepadaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanyakan soal kamar dan kejadian yang kualami. Hanya gudang biasa dan tak ada apa-apa. Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Tuhan yang maha mengetahui, Dek," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia nampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari yang lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan masa depan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung bila ada yang kembali maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah untuk menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjawab dengan singkat, "Biar surprise Pak," jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tak pernah menyalahkan Mas Wanto.
Mungkin dalam hatinya tak mau permasalahan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuatku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tak ada kata akhir bulan. Setelah semua normal, nanti Mas jemput ya, Dik, katanya kepada aku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak? Sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan menilik ke berbagai arah, keringat dingin mengucur di dahinya. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku kepada Mas Wanto. "Ndak apa-apa, Dik," jawabnya seperti orang yang sedang sakit. Dan singkat cerita, keesokan harinya, sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena nanti kambuh lagi, minumkan air ini ya, Dik. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya. Apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar kupeluk dia, mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri ya, Mas," kataku kepadanya. Beberapa hari berselang, keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka, terbungkus kain putih, terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1 hingga 2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang. Terlihat tak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tak karuan kala ku mendengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya. Mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar, tubuhnya kering dengan wajah pucat, dia tergulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam, belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam, di bagian bawah pahanya basah terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tak mampu menjawab pertanyaanku. Namun, air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari pergi menuju ke rumah beberapa tetangga memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu. Itulah hal yang kualami. Aku tak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk, aku jaga Mas Wanto. Kupijiti kakinya, tangannya dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit.
Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan ya. Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tahayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Ku coba tegar menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia dan ku berkata, "Sabar Bu, Mas Wanto pasti sembuh kok." Kataku menenangkan walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih tercecer kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra ku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan seluruh rumah itu kembali terbangun untuk menakutiku. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri. Apalagi saat kulihat pintu itu, hawa panas seperti terpancar dari dalam sana. Seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai semenit rasa takut itu muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya. Baru saja aku balikan badan bersiap mengambil anjang-anjang kabur, langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih berbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong!" teriakku tanpa suara. Tenang, tenang Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takutku. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang, bukan karena keberanian. Tubuhku serasa kaku bahkan lisan ayat suci yang kucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong itu musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Saib dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara adzan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan Allah kepadaku. Segera aku berdiri mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah.
Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyamperi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah ini. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding kala kusadari sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah laju kendaraan kami. Tatapan yang penuh dendam. Itulah yang kurasakan kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menyusuri. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari. Melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja? Kok lama? Ibu jadi khawatir," jawab ibu mertuaku. Raut wajah wanita itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini. Mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik, tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah kupersiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto," seruku kepadanya. Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang ibu mertuaku terlihat sudah tidur hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempatku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijit Mas Wanto sembari membacakan doa dan tak berselang lama mataku pun sudah tak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi ku alami. Karena tak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di keranjang kosong. Karena tak enak dengan ibu, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan Fata Morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur, aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikutiku. Seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam Fata Morgana itu juga mataku mulai tertutup. Terasa lelah akan semua ini. Samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur. Ketukan itu kembali berbunyi. Ku buka mata dari tidur singkat yang baru ku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara itu. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertuaku menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya sembari menarik dan meyakinkanku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkas ibuku. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu.
sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1 atau 2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami diiringi tarikan nafas satu-satu seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayangan sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangannya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku. Seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pelan ku berbisik pada ibuku. "Ibu sakit, Bu." Yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. "Shh." Dahinya mengkerut memaksa matanya agar tetap tertutup. Singkat cerita, pagi pun tiba dan kami pun terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan kepadaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Ku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. "Ustadz Malik, Bu?" kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Ku bongkar tas yang ku bawa, tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charge HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah, Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto, dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tak percaya dengan dukun dan sebagainya. "Berserah ya pada Allah, jangan sampai kalian salah, malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan," katanya. Menjelang sore ibu pamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju dari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya, namun hingga maghrib tak ada balasan lanjutan yang kuterima. Ku berwudu bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyukku berdoa memohon ampun dan pertolongan kepadanya. Seketika itu juga Allah mengirimkan pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia berbicara kepadaku, hanya sekedar salam dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menggelinjang, bergerak seperti memberontak, darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa.
Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa kulihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap, setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya. Sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semuanya diselesaikan di hari ini juga. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku pada jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuh Mas Wanto. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai, tidak banyak wejangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan ya, dia akan baik-baik saja kok," katanya seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, ku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku tidak berkata apa-apa selain mencoba meyakinkan bahwa semua baik adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara, bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri. Walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitan. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu. Teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian, dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila dari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga ku kemas barangku walau mulut manisnya tak henti memohon maaf. Namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Nah, seperti apa kira-kira kelanjutan dari cerita ini? Jika kalian penasaran, nanti ada bagian yang kedua.